Selamat datang di Otaku Time, di mana kita kali ini akan membahas, mengulas, memberikan komentar seputar berita yang berada di dunia anime. Baik itu berita yang hoax atau berita yang asli. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Let's check it out! Yang pertama yaitu anime Jujutsu Kaisen, di mana pada berita ini mengatakan mengenai episode terbarunya yaitu episode 14 yang akan tayang pada tanggal 2 Januari nanti. Dan bagi kalian yang belum mengetahui cerita Jujutsu Kaisen ini tentang apa, Mimin ingin memberikan sedikit gambarannya, di mana cerita atau konsep dari anime Jujutsu Kaisen ini memiliki konsep cerita yang hampir sama dengan Kimetsu no Yaiba, yaitu tentang perburuan makhluk yang jahat atau makhluk non-manusia seperti itulah. Dimana makhluk jahat ini di Kimetsu no Yaiba disebut sebagai iblis, sedangkan di anime Jujutsu Kaisen mereka disebut sebagai makhluk kutukan. Nah, untuk makhluk kutukan ini mereka berasal dari pikiran negatif para manusia yang berada di suatu wilayah tersebut, dan untuk kekuatannya sendiri, makhluk kutukan ini mendapatkan kekuatan dari besar jumlah penduduk yang berada di kota tersebut. Semisal makhluk kutukan itu berada di desa, ya kekuatan makhluk kutukan tersebut bakalan lemah. Nah, sebaliknya, jika makhluk kutukan itu berada di kota, makhluk kutukan tersebut akan memiliki kekuatan yang besar. Bisa dibilang sih kekuatan dari makhluk ini berdasarkan populasi dari tempat tersebut. Jika populasinya besar, ya kekuatannya besar. Jika populasinya sedikit, ya kekuatannya menjadi sedikit. Ya, seperti itulah konsepnya. Atau bisa dibilang konsep kasar dari cerita tersebut. Dan untuk beritanya sendiri, yaitu mengenai spoiler episode 14 nanti. Awalnya gue pikir bakal beritanya itu tentang cerita yang seperti biasa, yaitu sama dengan komiknya. Lah, ketika gue baca kok ceritanya agak berbeda. Yaitu di sana mengatakan bahwa untuk episode 14 nanti, cerita Jujutsu Kaisen yaitu tentang rangkuman episode 1 sampai episode 13 yang kemarin. Soalnya pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 15, mereka akan meliburkan diri dan tidak akan upload anime Jujutsu Kaisen sampai tanggal berapa berarti? Sampai minggu ketiga di bulan Januari. Jadi untuk mengisi kekosongan itu, mereka akan memberikan rangkuman khusus dari episode 1 sampai episode 13. Jatuhnya sih kayak rewind sih. Apalagi ini akhir tahun, pas banget. Dan untuk cerita dari episode 15 Jujutsu Kaisen, mungkin gue akan bikin video berbeda membahas mengenai episode 15 nanti. Gue udah baca sih sampai sampai chapter 40-an kalau nggak salah. Setelah itu gara-gara salah satu website komik itu tutup, jadinya gue agak malas untuk cari lagi. Ntar gue lanjutin dan bikin pembahasannya khusus aja lah, biar enak untuk didengar, nggak kayak gini tanpa teks. Jadi bagi kalian para fans Jujutsu Kaisen, harap bersabar. Jujutsu Kaisen akan rilis ya kira-kira kalau sesuai jadwal yaitu tanggal 22 Januari 2021. Ya lumayan lah. Walaupun di tahun depan banyak anime yang bagus rilis seperti halnya Slime, Dr. Stone, dan Attack on Titan sih yang udah rilis kemarin. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dan untuk berita selanjutnya yaitu mengenai Kimetsu no Yaiba. BTW, Kimetsu no Yaiba ini sudah rilis ya movie-nya di Indonesia, rilis resmi yang fan screening. Dan jika kalian sudah menonton Kimetsu no Yaiba yang movie, tentunya di bioskop, tuliskan pengalaman kalian di bawah ya, di kota mana kalian menonton lebih tepatnya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Untuk berita dari Kimetsu no Yaiba ini yaitu tentang penjualannya yang berhasil mengalahkan film sepanjang masa, yaitu Spirited Away.
Tentunya ini hal yang keren sih. Soalnya film Kimetsu no Yaiba baru 73 hari berhasil mengalahkan film-film yang sudah besar seperti halnya Frozen, Titanic, Spirited Away, Your Name, Harry Potter, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle, Bedside, Smackdown, dan Harry Potter lagi. Dimana penjualannya sendiri sih Kimetsu no Yaiba mencapai 32 juta kopi. Sedangkan di peringkat 2 yaitu Spirited Away, tentunya yang rilis pada tahun 2001, berhasil mencapai penjualan sekitar 31 juta. Dan film legendaris yaitu Titanic berada di urutan ketiga dengan penjualan 26 juta kopi. Wow, keren sih, salah satu anime yang baru kemarin rilis berhasil mengalahkan film-film yang sudah besar namanya. Nggak tahu sih mau ngomong apa lagi, ini keren. Mungkin hal positif yang dapat diambil, kedepannya studio anime yang ada di Jepang akan mengedepankan kualitas dari anime dan juga cerita demi mendapatkan penjualan yang besar seperti Kimetsu no Yaiba ini. Semoga kualitas di tahun 2021, kualitas anime menjadi semakin lebih baik lagi. Dan sekian dulu pembahasan tentang Otaku Time kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, soalnya ya ini pembuatannya tanpa teks, spontan aja, first reaction dari berita-berita yang muncul. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan klik like, dan jika tidak suka klik dislike aja, dan tuliskan pendapat kalian tentang berita-berita di kolom komentar. Ya, bye!